Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Pramuka Kota Bogor, gimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi dengan saya Evita Adaha Dan saya Melati Aura dalam acara Salam Pramuka. edisi Minggu 18 Oktober 2020. Oke teman-teman, penasaran gak nih kita bakal bahas apa aja? Penasaran dong Kak Evi pastinya. Oh iya nih teman-teman, jadi hari ini kita akan membahas tentang kegiatan yang sangat menarik, yaitu kegiatan Jota Joti. Kegiatan ini diselenggarakan di Orari Lokal Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan Jumat kemarin, tepatnya 16 Oktober 2020 sampai hari ini, tepatnya 18 Oktober 2020. Dari kegiatan ini, kaum muda dapat belajar tentang teknologi komunikasi serta dapat terhubung dengan sesama anggota Pandu dari seluruh dunia. Dan pada kegiatan Jota Joti ini juga memungkinkan pesertanya untuk mempelajari tentang kepanduan dan nilai-nilai kewarganegaraan secara global. Kegiatan ini terbuka untuk Pandu di seluruh dunia, memungkinkan anak muda untuk terhubung dan berkomunikasi satu sama lain dengan internet atau radio amatir. Betul sekali Kak Evi. Dan Jota Joti juga melibatkan pemuda dalam kegiatan pendidikan yang membangun kerja tim, pemahaman lintas budaya, dan keterampilan untuk masa depan. Salam Pramuka. Yang terhormat kehadiran dari Ketua Orari Lokal Kota Bogor, anggota Orari Lokal Bogor, dan anggota Pramuka Penegak dan Pandiga Kota Bogor. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Kegiatan Jota Joti atau Jamboree on Air dan Jamboree on Internet tahun 2020 yang dilakukan dan dilaksanakan di Orari Lokal Kota Bogor. Ya, sini aja. 1, 2, 3. Selain itu, Pramuka Kuarcap Kota Bogor juga mengirimkan perwakilan sebanyak 7 peserta pada kegiatan Jota Joti tingkat nasional tahun 2020 yang bertempatkan di Aula Tirta Teja, Taman Rekreasi Wildatika Cibubur, yang dimulai pada pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami juga sempat mewawancarai Kak Selviana selaku Ketua Pelaksana Jota Joti tingkat nasional tahun 2020. Teman-teman di Pramuka, perkenalkan saya Selvia Inianti, saya anggota Dewan Kerja Nasional. Kebetulan di Jota Joti tahun 2020 ini saya sebagai PJ kegiatan ini. Saya harap rekan-rekan tetap enjoy mengikuti kegiatan Jota Joti di stasiun yang ada di daerah masing-masing. Oke, langsung ke pertanyaan Kak? Iya boleh. Oke, proses ini nih Kak, proses melaksanakan kegiatan Jota Joti ini gimana nih Kak? Kayak dari awalnya sampai sekarang. Jadi kalau untuk proses persiapan kegiatan pastinya kita dari Dewan Kerja Nasional melakukan komunikasi dengan pihak dari Orari, dari Kuarmas juga pastinya, dan beberapa kominfo untuk mengurus perizinan melakukan aktivitas Jota Joti, dan juga melakukan mempersiapkan persyaratan seperti protokol kesehatan, karena seperti teman-teman ketahui yang bisa datang ke stasiun induk itu hanya 5 orang dari tiap kuartir cabang terdekat. Itu menurut ketentuan yang diberikan, kami diberikan izin seperti itu. Jadi seperti itulah yang dilaksanakan di stasiun induk. Selanjutnya Kak, yang menjadi hambatan di kegiatan ini nggak? Yang menjadi hambatan di kegiatan ini pastinya kegiatan Jota Joti tahun 2020 dan kegiatan Jota Joti di tahun 2019 bisa kita lihat bahwa bedanya sangat besar ya. Kalau di tahun lalu itu kegiatannya kan dalam bentuk perkemahan. Kalau tahun ini kegiatannya dilakukan di stasiun induk tapi dengan peserta yang terbatas. Ya kendalanya mungkin karena ini COVID ya. Terus
beberapa hari ini setelah pembukaan dan sampai di hari ini hari terakhir penutupan, kita terkendala sama cuaca jaringan. Jadi kayak aktivitas jota harus nunggu sampai cuacanya membaik, kayak petir, guntur itu kan takutnya koslet jaringan ke radio. Nyambar ya? Iya, nyambar. Jadi itu sih kendalanya di jaringan. Lalu persuratan karena ini lagi masa pandemi. Tapi walaupun kayak itu semangatnya tetap sama untuk melaksanakan Jota Joti ini, untuk diikuti oleh rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia pastinya. Terakhir nih Kak, apa yang spesial dari Jota Joti tahun ini? Yang spesial di tahun ini pastinya yang kita diberikan izin melakukan aktivitas walaupun di tengah pandemi itu spesial karena memang banyak aktivitas atau kegiatan nasional yang ditunda karena adanya pandemi. Seperti harusnya tahun ini Dewan Kerja Nasional dan Partai Nasional itu ada kegiatan perkemahan Wirakarya Nasional, lalu ada kegiatan-kegiatan yang lainnya, tapi ditunda karena adanya pandemi ini. Lalu bedanya itu dapat kita lihat kalau teman-teman menyaksikan YouTube Dewan Kerja Nasional, narasumbernya, lalu dengan segala keterbatasan kita tetap menyelenggarakan kegiatan ini, pastinya itu spesial lah buat ini ya. Jadi seperti itu Pak. Mungkin cukup pertanyaan Kak, untuk pesan-pesan dan motivasi untuk pramuka Indonesia ya. Jadi pesan-pesan kami teman-teman Dewan Kerja Nasional untuk rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia pastinya tetap semangat walaupun di tengah keterbatasan saat ini, semangatnya harus tetap sama. Kita harus tetap menjadi pelopor di tengah adanya pandemi ini, tetap menjaga kesehatan, melakukan protokol kesehatan, dan tetap produktif melakukan hal-hal positif walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Oke teman-teman, dari kegiatan Jota Joti, kita ada kabar gembira yang membanggakan untuk para anggota Pramuka Kota Bogor. Betul sekali Kak Evi. Kami kemarin sempat mewawancari Kak Ikrima asal pangkalan dari Mandua Kota Bogor yang berhasil masuk Institut Pertanian Bogor melalui jalur prestasi Pramuka. Mau tahu seperti apa prosesnya? Mari kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Halo kakak-kakak Pramuka Kota Bogor. Saat ini saya sedang bersama dengan Kak Ikrima. Halo Kak Ikrima. Halo Kak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik hari ini. Ya gitu seperti biasa. Kesibukannya apa nih Kak sekarang? Sekarang masih sibuk kuliah aja sih. Belum Kuliah ada aja ya? kegiatan lain. Ya. Oke, jadi Kak Ikrima ini adalah penerima Japres dari IPB, jalur prestasi ya? Iya betul. Oke Kak Ikrima, sebelumnya boleh dong sapa-sapa teman-teman TV Pramuka. Ya udah deh. Gimana ya sapanya? Halo semuanya. Salam Pramuka. Nama saya Ikrima Kaulia. Bisa dipanggil Rima atau terserah kakak-kakak mau manggil saya apa. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Institut Pertanian Bogor atau biasa kita sebut IPB melalui jalur prestasi Pramuka. Oke Kak Ikrima, sebelumnya terpikir gak sih Kak bakal masuk IPB dengan jalur prestasi melalui Pramuka lagi? Awalnya enggak sih, soalnya karena baru mulai tahun ini dan juga peminatnya juga banyak kan. Dari pangkalan aku juga banyak yang daftar, terus juga dari sekolah lain. Awalnya tuh berpikir, wah ini bisa lolos apa enggak ya? Soalnya apakah nilai yang aku punya ini bisa membantu aku lolos? Apakah prestasi yang aku punya ini bisa membantu lolos? Pasti berpikir gitu sih awal-awal kan. Berarti yang ikut dari pangkalan Kak Ikrima ini berapa orang yang mencalonkan untuk ikut Japres ini? Kalau dari pangkalan aku ada 5 orang. Oh 5 orang. Dari Kota Bogor itu banyak ya Kak Ikrima berarti yang mencalonkan? Iya.
Banyak berapa tuh Kak? Dari Kota Bogor yang keterima kan hanya Kak Yang Ikrima saya aja ya? Jadi kan ini prestasinya untuk Pramuka Jawa Barat ya. Jadi kalau yang dari Kota Bogor mungkin saya tahunya dari pangkalan saya aja tuh ada 5 orang. Nah untuk keseluruhan yang saya baca itu kira-kira ada 32 orang dari Provinsi Jawa Barat yang mengajukan surat permohonan ke kuartir daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat untuk mengirimkan surat rekomendasinya. Dan yang terpilih 9 orang ya? Kak Ikrima? Iya, Yang ada terpilih. 9 orang yang lolos. Oke, itu persyaratannya apa aja sih Kak untuk bisa mendapatkan Japres IPB ini? Jadi waktu itu saya dapat info sebelumnya dari pembina saya kalau misalnya Warda Jabar ini udah kerjasama nih sama IPB, bisa nih kok kamu masuk IPB lewat jalur prestasi pramuka. Nah habis itu pembina saya ngasih kayak list gitu, isinya tuh persyaratan-persyaratan. Jadi sistem untuk persyaratan agar mendapat rekomendasi dari Warda itu setiap berkas yang kita kumpulkan itu ada poinnya masing-masing gitu. Dan persyaratan yang kita kirimkan ke Warda itu antara lain biodata lengkap, dimulai dari nama, tempat tanggal lahir, alamat, riwayat pendidikan, riwayat prestasi, terus juga melampirkan surat rekomendasi dari kuartir cabang. Saya waktu itu dapat dari kuartir cabang Kota Bogor. Lalu surat keputusan yang udah ada tanda tangan dari pembina, surat keputusan sebagai ketua Dewan Ambalan atau Dewan Kerja. Lalu fotokopi dari sertifikat atau piagam prestasi pramuka yang kita punya, lalu melampirkan prestasi pramuka Garuda, yaitu dari sertifikat pramuka Garuda yang kita punya itu, tapi dalam bentuk fotokopi. Lalu kita diminta untuk fotokopi SKU, bintang tahunan, dan juga membuat esai yang dengan tema pramuka. Esai ini sebenarnya nggak wajib, tapi dapat menambah poin kita gitu. Jadi ada beberapa dari berkas juga ya, itu berarti yang utama admin ya, Kak Ikrima. Itu kan tadi persyaratan dari administrasinya. Kalau misalnya dari kayak prosesnya itu kayak gimana? Kayak misalnya ada Kak Ikrima ini harus dari jurusan apa? Mungkin bisa jelaskan Kak, kan karena saya lihat itu hanya ada jurusan IPA atau kehutanan atau pertanian ya. Kenapa dari jurusan lain itu tidak bisa ikut untuk Japres ini Kak? Jadi menurut yang saya tahu ya, IPB itu memang basisnya itu untuk anak-anak IPA gitu. Jadi memang yang didahulukan itu yang jurusan IPA atau SMK yang mempelajari tentang pertanian seperti itu. Karena kan namanya juga Institut Pertanian Bogor gitu. Kita belajar tentang mau jurusan apapun kita belajar tentang pertanian juga. Makanya anak IPA lebih ya. Nah, berarti tapi kan setahu saya juga selain dari jurusan-jurusan yang tadi direkomendasikan juga bisa ya berarti masuk IPB gitu ya. Iya. Betul sekali. Oke Kak Ikrima, bisa diceritakan dong proses seleksinya itu seperti apa? Jadi sebenarnya proses seleksinya itu mungkin kita hanya mempersiapkan berkas-berkas itu dari persyaratan itu, lalu kita datang ke Warda untuk meminta rekomendasi. Saat kita sudah mendapatkan rekomendasi dari Warda, kita daftar melalui link admisi.ipb.ac.id, dan itu kita pilih untuk daftar melalui jalur prestasi internasional nasional atau PIN. Setelah itu kita buat akun dulu. Waktu itu saya buat akun dulu, sama seperti daftar untuk SNMPTN lah gitu. Lalu
mengisi biodata dan memasukkan surat rekomendasi dari keluarga. Itu kita tinggal tunggu aja apakah diterima atau tidak, itu gimana dari yang menyeleksi, Dari yang menyeleksinya ya. gitu. Iya. Oke. Ada hambatan nggak sih Kak selama melaksanakan proses seleksi ini? Kalau saya sih, menurut saya nggak ada hambatan sama sekali ya. Ya gimana kitanya aja sih. Kalau Gimana kita ngejalaninnya ya? Iya. Yang penting persyaratan kita bisa ngumpulin persyaratannya dan ngumpulin ke keluarganya tepat waktu, gitu aja sih. Betul sekali. Oke nih Kak Ikrimah, ini kan penerima ini ya, Japres IPB. Apa yang akan Kak Ikrimah lakukan untuk Pramuka Indonesia nih selanjutnya untuk saat ini? Jadi awalnya itu saya ingin membuktikan bahwa kita walaupun kadang suka dipandang sebelah mata ya sama orang, ih apa sih anak pramuka gitu kan, kotor-kotoran doang misalnya. Nah, saya sama teman-teman saya yang Japres ini ingin membuktikan bahwa walaupun kita aktif di pramuka, tapi kita bisa loh masuk ke universitas negeri lagi gitu, dan termasuk universitas yang favorit gitu. Dan juga selama saya di IPB ini, saya pasti bakal aktif juga di Rancana IPB, dan juga ya pasti saya akan memberikan tenaga saya lah untuk pramuka. Oke, Kak Ikrimah, ada pengalaman menarik gak sih Kak selama berpramuka ini? Dari mulai penegak ke penggalang nih Kak Ikrimah, udah aktif di pramuka. Sebenarnya dari SD udah ikut pramuka sih, cuma karena itu wajib di sekolah. Tapi saya baru aktifnya banget itu waktu SMA, waktu di Penegak. Karena jadi pradana. Iya, karena menjabat sebagai pradana juga. Iya. Susah. Maksudnya ini pengalaman yang menariknya apa gimana nih Kak? Pengalaman yang nggak bisa dilupain gitu selama menjadi anggota pramuka. Yang pasti pengalaman yang gak bakal dilupain itu kebersamaan di pramuka, karena teman-teman di pramuka itu kan benar-benar ya sangat erat gitu ya. Terus juga mengikuti kegiatan-kegiatan pramukanya juga, dan juga menjadi panitia lomba pramuka, itu benar-benar gak bisa dilupain sih, karena itu menjadikan pengalaman tersendiri buat diri saya sendiri gitu. Betul banget Kak Ikrimah. Oh iya nih Kak, bisa dong berikan motivasi untuk teman-teman pramuka khususnya Kota Bogor ya yang nantinya akan mencoba untuk ikut Japres Pramuka Garuda ini, pramuka dari IPB. Iya. Kalau dari saya sih, kalian kumpulin semua prestasi yang kalian punya. Walaupun banyak orang yang mikir anak pramuka mah cuman bisa di luar kandang doang, di kelas mah nggak pinter-pinter banget. Kan banyak tuh yang mikir kayak gitu ya. Udah nggak usah dispen terus ya. Iya, dispen terus. Sekolahnya kapan gitu kan. Jadi kalian jalanin aja, kalian emang punya skill di pramuka ya udah gitu. Karena kembangin aja ya. Iya, karena kita tuh kan prestasi bukan cuma dilihat dari nilai doang gitu. Banyak juga sekarang juga pekerjaan juga kan melihatnya dari skill. Apalagi di pramuka tuh banyak banget kan ilmu yang kita dapat tuh banyak banget kan. Tapi bukan berarti kita melupakan akademik juga gitu loh. Jadi tetap semangat aja buat adik-adik nanti. Semoga tahun depan yang masuk ke IPB melalui jalur prestasi pramuka lebih banyak lagi. Betul sekali Kak Ikrimah. Jadi Kak Ikrimah sekarang masih aktif juga ya Kak pramuka? Masih ya? Oke Kak Ikrimah. Iya, terakhir nih Kak, pesan-pesan dong untuk pramuka Kota Bogor yang masih sekarang berkontribusi di pramuka untuk lebih semangat lagi. Kayaknya untuk kakak-kakak tetap semangat, tunjukkan bahwa pramuka itu hebat. Karena saya tahu sih anak pramuka pasti hebat, dan juga pokoknya untuk kakak-kakak semangat deh,
Gitu aja deh kayaknya. Oke, semangat terus pokoknya ya untuk Iya, Pramuka Kota Bogor. Oke, Kak Ikrima, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya tentang mengenai Japres IPB ini. Semoga nanti lebih banyak ya Kak untuk Amin. yang masuk Japresnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Terima kasih Kak Imel. Terima kasih Kak Ikrima. Lagi kuliah ya. Udah selesai sih sebenarnya, cuman ada Udah. ya gitu lah. Siap. Oke, Udah, terima Imel. kasih banyak. Oke, sama-sama. Ini aku Siap. langsung live aja nih. Iya, boleh. Makasih. Makasih juga. Dadah. Dah. Gimana teman-teman semua? Jangan mau kalah ya dengan kakak yang satu ini. Bener banget Kak Imel, jadikan Kak Ikrima ini sebagai motivasi untuk kalian semua agar lebih giat belajar pramuka. Betul sekali Kak Evi. Dan teman-teman, pada hari Sabtu kemarin kami sempat meliput kegiatan donor darah yang diselenggarakan oleh PDDI Kota Bogor. Kegiatan ini diselenggarakan di Mall Boksis Bogor, tepatnya tanggal 17 Oktober 2020, jam 8 pagi sampai jam 12 siang waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam pramuka. Halo kakak-kakak pramuka Kota Bogor. Saat ini saya sedang berada di Mall Boksis Bogor, tepatnya di acara donor darah yang diadakan oleh PDDI Kota Bogor. Mau lihat seperti apa keseruannya? Yuk kita simak. Dan dalam kegiatan ini kami berkesempatan mewawancarai. Kak Wawan selaku Camat Bogor Timur. Mari kita simak wawancaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Salam. Kakak pramuka Kota Bogor, saat ini saya sedang bersama Kak Wawan ya, selaku Camat Bogor Timur. Oke Kak, gimana kabar hari ini Kak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Kak. Bisa disapa dong teman-teman pramuka Kota Bogor Kak? Salam pramuka buat teman-teman Kuaran Bogor Timur khususnya. Hari ini kita lagi ada acara donor darah. Nggak keren kalau belum donor darah. Betul sekali Kak. Tanggapan Kakak tentang kegiatan donor darah ini bagaimana Kak? Kegiatan hari ini merupakan yang pertama dari rangkaian kegiatan yang diinisiasi oleh PDDI Kota Bogor, dan alhamdulillah kita bisa melaksanakan kerjasama dengan Mall Boksis 123, dan alhamdulillah antusiasme masyarakat cukup tinggi, dan kita berharap kegiatan ini bisa membantu kekurangan stok darah yang ada di PMI. Dan ini merupakan awal dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara rutin setiap 6 bulan sekali. Karena donor darah itu bagusnya 3 bulan sekali. Karena ini ada 6 kecamatan, jadi kita kebagian setiap 6 bulan sekali. Baik Kak, bagaimana perasaannya Kak? Bogor Timur ini kan sekarang dijadikan tempat untuk donor darah ya Kak? Ya, kami menjadi suatu kehormatan buat kami karena ini menjadi hal yang sangat positif karena bisa mendekatkan masyarakat bagi mereka yang ingin donor darah. Jadi mereka tidak perlu lagi ke UDD yang ada di Bantarjati. Hari ini kita siapkan mereka yang ingin donor darah. Betul sekali Kak. Baik Kak, kita dari TV Pramuka nih Kak. Bagaimana sih tanggapan Kakak mengenai Pramuka Kota Bogor, khususnya Pramuka Bogor Timur Kak? Kalau secara umum pramuka di Kota Bogor saya katakan cukup luar biasa. Apalagi kemarin mendapatkan penghargaan yang cukup banyak dari provinsi. Betul sekali Kak. Dan ini menjadi tantangan buat kami khususnya Kuaran Bogor Timur. Kedepannya minimal kita harus bisa berprestasi seperti tingkat kota yang dilaksanakan kemarin. Banyak penghargaan yang diterima oleh Kuarcap Kota Bogor. Gitu. Oke, terakhir Kak Wawan,
Kawan, pesan-pesan untuk para kaum milenial agar terus berkontribusi dalam acara donor darah ini, Kak. Saya sampaikan kepada seluruh kaum milenial bahwa donor darah ini sangat banyak manfaatnya. Dan kami minta kepada seluruh milenial jangan takut untuk donor darah. Karena donor darah bisa membuat kita lebih sehat dan tentunya memberikan manfaat kepada mereka yang sangat membutuhkan. Nggak keren kalau belum donor darah. Oke, terima kasih banyak kawan atas bincang-bincangnya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain mewawancarai Kak Wawan, kami juga sempat mewawancarai Wakil Direktur Marboxis Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Hadi selaku Wakil Direktur Malboxis 123. Tadi saya dengar bahwa ini bukan yang pertama kalinya ya Kak di Boxis ada kegiatan donor darah. Ya. Udah berapa kali Kak? Memang baru 3 kali sama ini. 3 kali. Karena memang kan kita baru buka itu di 11 Januari 2020 Boxis ini. Makanya mulai awal buka kita sudah canangkan kita mau berkegiatan sosial dengan donor darah. Nah, yang sekarang ini adalah yang ketiga. Yang ketiga ini berbeda dari yang pertama, yang kedua. Yang waktu yang pertama dan kedua itu langsung kita bekerja sama dengan PNI. Langsung sama PNI. Ya, kalau sekarang kan memang ada panitianya dari PDDI bekerja sama dengan kecamatan. Jadi memang kalau dilihat hari ini ya cukup banyak juga yang berdonor ini ya, karena memang panitia sudah menggerakkan dari pihak kecamatan. Ya, mudah-mudahan ke depan Boxis juga bisa menjadi habit ya untuk kegiatan sosial donor darah ini gitu. Ya. Menurut Kakak apa manfaat dari kegiatan donor darah ini Kak? Tuh banyak ya, apalagi kalau yang muda-muda sekarang. Yang pertama itu mengajar kita berbagi. Berbagi dalam arti berbagi dengan ikhlas. Dengan ikhlas itu tanpa mengenal batas. Yang seperti tadi saya sampaikan, kita nggak tahu nih, kita berdonor darah kita bagikan kepada siapa. Bisa kepada teman kita, bisa kepada musuh kita, bisa kepada agama yang berlainan, suku yang berlainan. Nah itu memang tidak kenal batas seperti itu. Nah alangkah baiknya juga memang itu mengajarkan kita cara berbagi. Ke depan harapannya melalui donor darah ini ya sifat kita lebih secara kemanusiaan ya kan, lebih mau berbagi, tidak hanya meminta ya kan. Nah selain itu donor darah ini juga selain kita berbagi menjadikan tubuh kita juga sehat seperti itu ya. Menurut saya itu ya. Terakhir Kak, kaum milenial ini kan banyak yang takut ya untuk donor darah. Bisa dong nggak kasih motivasi untuk para kaum milenial agar berani untuk donor darah? Oke ya, untuk kaum milenial mulailah dari sekarang berdonor. Jangan takut. Kok takut sama jarum ya kan? Jarum hanya jarum kecil, setelah kayak digigit nyamuk. Harusnya kita mulai berpikir dari sekarang, berpikir positifnya, berpikir besarnya, bahwa kita diajar untuk berbagi. Dengan kita berbagi melalui donor darah ini, berbagi yang sangat mudah ya, tidak mengeluarkan apa-apa, cuman niat kita ya itu merupakan suatu yang ikhlas dan nantinya ke depan akan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik dan siap untuk berbagi kepada sesama. Oke. Terima kasih banyak Kak Hadi atas bincang-bincangnya. Ya, terima kasih. Ketemu lagi ya Kak nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan kali ini kami bertemu dengan salah satu pendonor yang telah mendonorkan darahnya sebanyak 60 kali loh. Betul sekali teman-teman, dan kami sempat mewawancarai beliau. Mari kita simak wawancaranya. Oke teman-teman semua, saat ini saya sedang bersama dengan Kak Rahman. Abdurrahman. Beliau adalah pendonor ke-60 kali pada acara donor darah hari ini ya Kak? Donor darah Yes, ke-60 kali. Bagaimana sih Kak, apa ada rasa takut saat donor darah? Sebenarnya mah rasa takut nggak ada, karena mungkin sudah biasa ya. Saya kira dengan donor darah, imun kita tambah kuat, tambah sehat, karena sirkulasi darah normal kembali, sehingga kalau tidak donor justru merasa ada sedikit gangguan lah, misalkan dari segi fisik dan sebagainya. Tapi dengan donor darah, saya rasakan yang ke-60 kali ini sungguh luar biasa, tetap stabil kondisi karena kita juga punya aktivitas banyak sehingga memudahkan
menjalankan roda organisasi dan berbagai hal-hal yang kegiatan yang lain. Kebetulan kita juga di Muhammadiyah Disaster Management Center di Dinas Kebencanaan Muhammadiyah, sehingga aktivitas selalu banyak dan selalu kita ngajak teman-teman untuk selalu ikut donor darah. Oke Kak, apa yang menjadikan motivasi Kakak sehingga rutin untuk donor darah? Motivasi kami adalah karena darah adalah hidup kita bagian sosial, maka memberikan donor pada siapapun, setetes darah bisa menyembuhkan kepada orang yang lain. Karena hidup ini harus berbagi sosial, tanpa kita sadari bahwa hidup ini adalah bagian juga dari orang lain. Maka bagian orang lain itu juga, itulah salah satu darah kita yang bisa kita sumbangkan. Dengan donor darah, minimal kita mungkin, saya sudah puluhan kali bisa menyembuhkan orang yang lain. Dengan tadi syariat memberikan donor darah kepada ibu hamil, yang menyusui, dan juga pada yang melahirkan dan sebagainya. Ini juga banyak yang kita berikan pada yang lain. Bahkan sudah beberapa kali meminta donor kita kepada disumbangkan kepada orang lain yang bersangkutan, kekurangan darah dan sebagainya. Itu yang memberikan motivasi kita bahwa hidup ini tidak sendiri, ini harus bersosial, dan hidup ini harus selalu bekerja sama dengan yang lain. Salah satunya adalah memberikan donor. Apabila kita tidak bisa memberikan materi, tapi kita bisa memberikan apa yang ada dalam diri kita. Betul sekali. Oke, terima kasih Kak Abdul Rahman. Iya. Oke teman-teman semua, kita udah sampai di penghujung acara Salam Pramuka hari ini. Bener banget. Jangan lupa saksikan kami terus setiap hari Sabtu dan Minggu Pukul 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, hanya di TV Pramuka. Saya Melati Aura. dan saya Evita Adha. Pamit undur diri. Salam Pramuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.